Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ayu Trinintias dengan NIM D600-251. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemecahan masalah dan pendekatan engineering. Jadi yang pertama untuk latar belakang. Jadi masalah-masalah di dunia nyata itu sering tidak terstruktur dan mengembang. Kadangkala tidak semua data yang dibutuhkan tersedia. Kadang kita harus memilah-milah sekian banyak informasi dan mengidentifikasi bagian-bagian yang mana saja yang harus dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Sebuah masalah sendiri kadang memiliki lebih dari satu solusi. Kajian lebih lanjut seringkali perlu dilakukan untuk memilih satu solusi di antara solusi-solusi yang ada. Kadang kita harus menimbang dari beberapa konsekuensi tindakan engineering yang saling bertentangan. Kemudian memilih solusi yang paling memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen atau klien. Untuk landasan desain engineering sendiri, jadi pekerjaan engineering sering melibatkan perencanaan dan analisis. Namun esensinya, pemecahan masalah justru terletak pada desain. Apa tuh desain engineering? Desain engineering itu merupakan kegiatan-kegiatan memahami, membayangkan, memikirkan, dan merencanakan suatu alat, suatu struktur, suatu proses, atau suatu sistem yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebuah kasus biasanya membutuhkan lebih dari satu orang dan membutuhkan lebih dari satu disiplin ilmu. Untuk itu diperlukan tim atau bekerja berkelompok untuk memecahkan masalah engineering. Kemudian untuk metode engineering sendiri, jadi seorang engineer itu dilatih untuk berpikir dalam kerangka-kerangka analitik dan objektif, serta melakukan pendekatan masalah secara metodologis dan sistematis. Untuk metode desain sendiri itu ada 7. Yang pertama, ada pengidentifikasian masalah, pengumpulan informasi, pencarian solusi, penuangan ide menjadi desain awal, pengevaluasian atau pemilah solusi terbaik, penyiapan laporan, rencana kerja dan data teknis, kemudian ada pengimplementasian desain. Yang pertama yaitu pengidentifikasian masalah. Jadi perlu diperhatikan kebutuhan yang real dari konsumen. Karena hal tersebut adalah penting. Sering suatu produk itu tidak laku sama sekali karena dalam masyarakat itu produknya tidak menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut harus didefinisikan secara luas dan dikenali sebagai solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Kemudian ada pengumpulan informasi. Setiap informasi yang dikumpulkan tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan. Literatur merupakan hal yang penting untuk mendapatkan informasi pendahuluan yang tepat untuk mengenal apa yang akan dikerjakan oleh pihak-pihak lain sebelumnya. Searching informasi hak paten bisa jadi bermanfaat. Banyak hasil desain dideskripsikan secara detail dan dijelaskan di dalam daftar hak paten. Kemudian pencarian solusi. Pengembangan ide, produk-produk, atau alat-alat baru dapat dihasilkan melalui kreativitas suatu usaha bawah sadar atau melalui inovasi. Brainstorming, suatu teknik pengumpulan ide sekelompok orang melalui sebuah diskusi. Checklist, membuat daftar dari solusi-solusi yang mungkin untuk ditelaah di kemudian hari. Daftar atribut, membuat daftar karakteristik atribut utama dari hasil desain yang mungkin dikerjakan. Jadi itu adalah beberapa cara untuk melakukan pencarian solusi. Kemudian penuangan ide menjadi desain awal. Ide-ide yang mungkin direalisasikan dijadikan acuan dan dimodifikasi menjadi sebuah rencana dan desain yang akan dikerjakan. Langkah ini butuh banyak pengambilan keputusan seputar rancangan-rancangan material, dimensi-dimensi, dan berbagai spesifikasi lainnya. Persiapan desain dapat dikembangkan menjadi analisis dan sintesis. Diperlukan pengamatan yang cermat dari kemungkinan-kemungkinan solusi. Kemudian untuk model sendiri ada model matematik, model simulasi, dan model fisik. Untuk evaluasi dan pemilihan solusi, kita itu harus mengevaluasi dari setiap cara pemecahan masalah dan menyaring pilihan-pilihan sampai mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian ada penyiapan laporan. Laporan itu adalah hal yang penting, alat komunikasi dengan orang lain, penyandang dana pelaksana pekerjaan. Penyampaian informasi dapat berupa laporan teknis, rencana kerja, ataupun data-data teknis. Laporan teknis sendiri biasanya ditujukan kepada pemakai jasa. Kemudian ada implementasi desain. Proses memproduksi atau membangun secara fisik alat, produk, atau sistem. Jadi implementasi desain itu adalah proses produksinya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.